warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, dan tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen analisis wacana bahasa Indonesia yang belum sempat hadir bersama kita hari ini, yang saya sebut nama beliau Ibu Dr. Fatma A.R. Umar MPD. Pada hari ini kami kelompok 5 yang terdiri dari saya selaku moderator dan rekan saya Fitriyanti Marhum selaku pemateri pertama, dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah konteks wacana. Baik, langsung saja ke penyampaian materinya yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Fitriyanti S. Marhum. Langsung saja, materi kami di sini membahas tentang konteks wacana. Tetapi di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pragmatik, karena pragmatik ini berkaitan langsung dengan konteks wacana. Pragmatik ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Kemudian pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memutuskan perhatian pada aneka konteks sosial performansi bahasa yang dapat mempengaruhi tafsiran atau interpretasi. Kemudian kita masuk ke bagian konteks. Nah, kita konteks wacana. Kita pelajari dulu apa itu konteks. Menurut Brown dan Yule, konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Dapat pula dikatakan bahwa konteks adalah lingkungan teks. Di samping istilah konteks, dalam sana istilah linguistik Indonesia juga digunakan istilah lingkungan. Lingkungan yang sama mempunyai makna yang berbeda karena konteks yang berbeda. Nah, kemudian kita pelajari apa itu wacana. Nah, secara etimologi, istilah wacana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya berkata atau berucap. Nah, dalam dunia linguistik, kata wacana digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris atau discourse. Kemudian kita masuk ke dalam peranan konteks dalam wacana. Membahas mengenai konteks ini bisa berkaitan dengan berbagai hal, misalnya saja pada konteks budaya, pengetahuan, linguistik, semiotik, sintaksis, dan situasi. Nah, menurut berdasarkan KBBI mempunyai dua definisi dari konteks. Yang pertama, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Federa. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. Yang selanjutnya itu unsur-unsur konteks. Dalam unsur-unsur konteks mencakup beberapa komponen-komponen. Di sini ada 8 komponen menurut Haynes dalam Cair 2004. Yang pertama itu S, yaitu setting dan scan. Yang kedua D, partisipan. Yang ketiga E, N. Yang keempat A sequence. Yang kelima K, yang keenam instrumen. Yang ke Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mas Hasan. Saya izin bertanya tentang ini kan dijelaskan pada konteks wacana menurut KID dan Hasan tahun 1985 halaman 5, yang dimaksud dengan konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Menurut kedua penulis itu, pengertian hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan dan dituliskan, tetapi termasuk pula kejadian yang non-verbal lainnya keseluruhan lingkungan teks itu. Mungkin pemateri bisa menjelaskan
menjelaskan maksud dari kedua penulis itu bagaimana. Saya kurang paham dengan kalimat-kalimat yang ada di situ. Terima kasih. Kepada pemateri yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Izin menjawab moderator dari saya ini menjawab pertanyaan dari Risalma dengan di pertanyaan yaitu menurut pemateri mana yang lebih mudah untuk dipahami mengetahui siapa pembicara dan siapa pendengarnya. Nah, pada makalah kami sudah kami cantumkan ada 7 poin, yaitu speaking. Bisa saudari Salma bisa membacanya di makalah. Saya akan membacanya sedikit tentang setting dan scan, yaitu latar dan suasana. Latar bersifat fisik yang meliputi latar tempat dan latar waktu, sedangkan suasana lebih mengacu pada keadaan psikologis yang menyertai peristiwa tutur. Nah, poin yang kedua yaitu partisipan, yaitu peserta percakapan atau semua pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi. Yang ketiga yaitu end atau hasil, mengacu pada tanggapan yang diharapkan oleh penutur. Selanjutnya yang consequence, yaitu mengacu pada pesan atau amanat yang ingin dicapai dalam tindak komunikasi. Selanjutnya yang K yaitu mengacu pada konsep cara, nada, atau sikap dalam melakukan percakapan, misalnya serius, santai, dan marah. Selanjutnya instrumentalitas atau sarana, mengacu pada sarana yang digunakan untuk melakukan tindak komunikasi, misalnya sarana lisan atau tulis. Yang terakhir yaitu norma, mengacu pada norma atau aturan yang melingkupi tindak percakapan. Norma ini menuntun peserta percakapan untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika sedang melakukan percakapan. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari materi? Moderator, saya sudah menerima, tapi mungkin ada teman saya yang belum. Ya baik. Begitu. Baik, terima kasih atas sanggahan yang sudah diberikan oleh saudari Fitrawati Abdullah. Tadi dikatakan bahwa percakapan yang baik dan buruk begitu. Contoh percakapan yang tidak bisa dilakukan itu seperti apa? Contoh percakapan yang tidak bisa dilakukan itu seperti percakapan negatif terkait pornografi atau lain-lain sebagainya. Mungkin itu menurut dari saya. Ada tambahan mungkin dari kita semua. Mungkin hanya itu dari saya. Izin moderator, saya ingin menyanggah sanggahan dari jawaban dari Nurlin DJ Koma. Ya, dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Tadi sejatinya pemateri telah menjelaskan di bagian jawaban yang terakhir bahwasanya pemateri menjelaskan percakapan yang tidak bisa dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percakapan yang tidak bisa dilakukan dalam sebuah wacana percakapan itu seperti apa? Baik, saya kembalikan ke pemateri Nurlin. Apakah sudah bisa menjawab tanggapan dari saudari Fitrawati? Kembali lagi ke gibah. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh saudari Fitrawati Abdullah. Tadi saudari Fitra sudah menyinggung terkait percakapan yang tidak baik itu seperti apa? Tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Jadi percakapan yang tidak bisa dilakukan itu seperti percakapan yang negatif. Contohnya itu menggibah teman, percakapan pornografi, seperti itu. Mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan lagi ke penanya saudari Fitrawati Abdullah. Apakah sudah bisa menerima sanggahan dari Nurlin? Oke, baik, terima kasih moderator. Saya ingin menyanggah kembali terkait jawaban dari
saudari Nurdin Jilpoma. Mengapa pemateri mengatakan percakapan seperti pornografi, menggibah itu bukan percakapan yang tidak bisa dilakukan? Itu bukankah termasuk dalam konteks sebuah percakapan? Itu bisa dilakukan dimanapun percakapan apapun, bisa dalam sebuah materi tentang pornografi itu bisa dilakukan. Tapi materi menjawab bahwasanya percakapan yang tidak bisa dilakukan itu seperti pornografi. Tapi jadi menurut saya itu bukan merupakan alasan yang tepat, dan saya belum puas untuk jawaban dari saudari Nurdin Jilpoma. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan untuk kedua kalinya. Jadi sudah saya jelaskan dan garis bawahi bahwa percakapan yang buruk atau yang negatif itu yaitu percakapan menggibah teman. Itu sama dengan munafik. Contoh baru yang kedua itu percakapan. Kalau semua percakapan itu bisa dilakukan tergantung topik yang akan dibicarakan. Tapi kembali lagi di percakapan yang negatif. Nah, percakapan negatif itu ya contohnya menggibah teman itu, dan yang kedua itu soal pornografi, berbicara tentang percakapan tentang pornografi. Itu saja dari saya. Dan untuk percakapan itu bisa dilakukan di mana saja, mau itu dalam WhatsApp atau telepon atau bertatap muka itu bisa, akan tetapi tergantung dari topik pembicaraannya saja. Itu mungkin penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke izin moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok pemateri untuk melengkapi supaya mungkin bisa menjawab atau menuntaskan pertanyaan Fitra Abdullah. Kalau menurut saya percakapan yang memang tidak bisa dilakukan itu semuanya tergantung konteks. Kalau pornografi itu jelas boleh, itu biasanya sebagai edukasi di sekolah oleh ibu guru, bapak guru, itu tentunya mereka boleh membahas itu sebagai edukasi, dan lagi-lagi semuanya kembali ke konteks. Terus kalau tadi kelompok pemateri tidak sempat menyinggung sama sekali bahwasanya percakapan yang tidak boleh dilakukan itu sebenarnya percakapan yang bersifat menyinggung lawan bicara atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Kayaknya kalau menjawab dengan jawaban seperti itu mungkin sudah bisa mewakili pertanyaan yang diberikan oleh Fitra Abdullah. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Nek sudah menambahkan jawabannya. Kepada saudari Fitra Abdullah, apakah sudah bisa menerima jawaban? Terima kasih moderator sebelumnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah mengusahakan menjawab pertanyaan atau ada saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara Lailatul Subaria yang sudah ikut membantu menjawab pertanyaan saya, dan saya bisa menerima pertanyaan tersebut dan jawaban tersebut. Izin moderator, saya akan menanyakan di makalah halaman 4. Di situ terdapat pernyataan mengenai bagaimana cara kita dalam memahami definisi konteks, yakni itu harus terdiri dari 8 komponen tutur. Tetapi di dalam makalah ataupun di penjelasan yang sudah saya dengarkan sejak awal, kelompok pemateri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa saja 8 komponen tutur tersebut. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kira-kira apa yang akan terjadi atau kalau seandainya di 8 komponen tutur itu terdapat salah satu komponen yang tidak terpenuhi, apakah kita nanti tidak bisa dapat memperoleh informasi atau memahami sebuah teks atau wacana tersebut? Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Izin moderator. di dalam makalah, makna sebuah tuturan barulah dapat dikatakan benar bila kita mengetahui siapa pembicaranya, siapa pendengarnya bila diungkapkan. Di dalam makalah terdapat 2 pendapat Haymes terkait komponen-komponen dari unsur-unsur konteks. Nah, pertanyaan saya itu, menurut pemateri, mana yang lebih mudah untuk dipahami, mengetahui siapa pembicara dan siapa pendengar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rinda, yaitu
Pertanyaannya bisa dijelaskan kembali mengenai speaking dan apa yang akan terjadi jika salah satu dari speaking tersebut tidak tercapai. Baik dalam HIMSS, yaitu speaking dalam speaking adalah setting atau scan yang berkenaan dengan latar waktu, tempat, dan situasi psikologis dalam tuturan. P adalah partisipan, adalah pelajar, pemujar, dan komponen tutur dalam ujaran. E adalah ends yang bertepatan dengan maksud dan tujuan. A adalah subsequence yang bersamaan dengan bentuk dan isi ujaran. K adalah key yang berkenaan dengan cara atau nada pembicaraan. I adalah instrumentalis yang berkenaan dengan alur bahasa yang digunakan. N adalah norm yang berkenaan dengan norma, interaksi, dan interpretasi. G adalah genre yang berkenaan dengan jenis dan bentuk penyampaiannya. Jadi jika salah satu komponen tidak tercapai, maka akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena yang dimana HIMSS menyampaikan elemen tutur dalam akronim speaking ini, di mana setiap huruf yang terdapat di speaking itu adalah singkatan yang menjadi elemen-elemen yang harus ada di dalam komunikasi. Saya kembalikan ke penanya, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kami? Yang video. Terima kasih untuk saudari pemateri yang sudah menjawab pertanyaan saya. Menurut saya sudah cukup menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tersisa satu pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri di pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Masni yang menekankan pada makna dan penjelasan pengertian konteks wacana menurut Haliday dan Hasan. Menurut Haliday dan Hasan, sini yang kami tuliskan atau yang kami kutip, yang dimaksud dengan konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Jadi di sini penanya belum mengerti terkait apa itu teks yang menyertai teks lain. Nah, kita ketahui dulu apa itu wacana. Nah, wacana ini adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna serasi di antara kalimat itu. Jadi, misalkan dari struktur kata kemudian membentuk sebuah kalimat, dan kalimat membentuk sebuah paragraf, dan paragraf akan membentuk satu wacana. Nah, kemudian kita pelajari lagi tentang teks. Teks ini adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur tata bahasa tertentu serta bisa disusun secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini maksudnya itu yang dimaksud dengan konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Nah, di sini langsung saja saya memberikan contoh. Teman-teman mungkin bisa buka makalah kami yang halaman 2 itu bagian paragraf setelahnya. Di sini dijelaskan secara etimologi istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta. Wak atau fak yang artinya berkata atau berbicara. Nah, kemudian kalau misalkan satu kata tidak ada di sini, tidak ada pada kalimat ini, maka suatu kalimat ini tidak akan terbentuk dengan sempurna. Jadi itu yang dimaksud dengan teks yang menyertai teks lain. Kemudian begitu juga dengan kejadian yang non-verbal lainnya seluruh lingkungan teks itu. Jadi apa yang kita lisankan itu akan berpengaruh kepada apa yang kita akan lakukan. Kita ketahui bahwasanya verbal itu berkaitan dengan non-verbal. Verbal adalah bahasa, non-verbal adalah segala kegiatan yang kita lakukan. Jadi ketika kita akan berbahasa itu otomatis akan berkaitan dengan apa yang kita akan gunakan dari bahasa itu untuk memperjelas. Misalkan pada saat kita berbicara, nah saya di sini berbicara itu menggerakkan tangan begini itu menjelaskan apa yang saya sampaikan. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke pertanyaan. Baik, kepada saudari Masni, apakah saya bisa menerima jawaban dari saudari?
Baik, terima kasih pengajar yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dan saya rasa saya sudah paham dan penjelasannya sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, terjawab sudah semua pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya materi di atas mengenai konteks wacana dapat disimpulkan yaitu analisis wacana menjadi studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Adapun konteks dalam kajian wacana tidak hanya dipahami sebagai tempat atau waktu terjadinya tindak suatu teks. Konteks mencakup semua aspek yang terlibat dengan terjadinya suatu teks. Konteks inilah menjadikan sebuah teks akan memperoleh maknanya dan memperoleh fungsinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.